Pada akhirnya, laki-laki baik pasti ketemu wanita baik. Begitu juga sebaliknya, wanita itu kan lihat deh dari video yang saya katakan ya. Pada akhirnya laki-laki baik akan ketemu wanita baik, dan pada akhirnya juga sebaliknya sama, wanita baik akan ketemu laki-laki baik. Kalau kamu sudah baik tapi kamu ketemu pasangan yang tidak baik, nah itu namanya kesandung. Hidup ada aja cobaan. Seperti kamu sudah bekerja benar-benar bagus, tapi dicari-cari kesalahan, tahu-tahu kena PHK. Atau kamu udah benar-benar berusaha banget, berjuang untuk bisa keterima kerjaan, tapi ujung-ujungnya masih nggak keterima juga. Hidup kan ada aja cobaan. Padahal konten saya tuh baca ke belakang, ya memang saya ingin dari awal tuh membaca masa lalu yang pahit. Ya kebukanya ya kayak net kan, tanpa saya buat selalu saya shuffling. Memang artinya tuh, memang pengalaman pahit itu ada. Cinta itu memang tidak semua sempurna. Tapi untuk mengatakan kata seperti sang wanita itu yang komentar, ada kata-kata BANGSAT, dia bilang nyatanya memang seperti itu. Hah? Karena dia merasa dia sudah baik kan, dia bilang, halah halah, gue udah baik dapet cowok yang BANGSAT. Tandanya itu kesandung. Memang saya sediakan kolom komentar seperti kamu bikin konten foto-foto, komentar kamu buka kan, silakan kamu ada yang komentar, tapi yang sopan ya. Yang penting sopan, mau curhat silakan. Kayak aku udah baik tapi tetap aja banyak yang jahat, silakan. Tapi bukan untuk ngomong langsung BANGSAT, walaupun itu dia marahnya kepada para lelaki. Tapi begitu saya balas, dia balas lagi, ya nyatanya begitu lah. Oke, kok nyatanya begitu ya. Memang cinta itu nggak sempurna. Saya udah sering buat di konten yang pakai lagu Sasha Alex Sloan ya, mengenai dia ada pengalaman pengalaman dia asli dari orang tuanya yang nikah cerai sampai dengan dia beranjak dewasa. Akhirnya dia mengalami sendiri cinta yang tidak sempurna itu. Jadi untuk melepaskan orang, lepaskanlah. Tapi itu memang tema konten, salah satu inspirasi saya buat konten masa lalu yang pahit. Keluar pun juga The Tower, sama juga saya tadi keluarin 2 kartu untuk sang wanita itu, yang dia bilang nyatanya memang begitu. Nyatanya apa? Memang dia keluar juga The Tower ya. Nyatanya apa? Kalau kamu bilang nyatanya di dunia ini masih banyak ya pasangan yang bisa sampai dengan maut memisahkan, yang bisa berjodoh. Makanya saya selalu bilang kalau jodoh itu bisa ketahuan jodoh kalau dipisahkan maut. Masih banyak kan? Ya kalau orang tua kamu bercerai, kalau kamu broken home, itu ya keep it to yourself dan orang-orang yang senasib dengan kamu. Tapi kalau orang lain, nggak semuanya broken home seperti kamu. Dan kalaupun bukan soal keluarga orang tua ya, nggak semuanya mendapatkan laki-laki yang jelek terus. Sekali, 2 kali, 3 kali dapat yang jelek. Tapi kalau kamu bisa koreksi, perbaikan diri seperti yang saya sarankan di konten tersebut sebelum saya bukakan kartu, untuk ada perbaikan ya, dijadikan perbaikan bukan berarti yang kamu salah, tapi untuk kamu benar-benar waspada terhadap laki-laki yang deketin kamu. Walaupun saya baca kolektif, tapi saya tetap ujung-ujungnya ke cewek ya, karena rata-rata memang cewek yang banyak merasa tersakiti, karena cewek itu udah mahkota tahu. Makanya jangan mau HTS-an kelamaan, karena kan cowoknya itu juga saya bahas seperti itu. Pun kebukanya 4 kartu, walaupun udah sabar, cowoknya masih menyatakan 9 piala, harapan impian tercapai, menyatakan hasrat, masih sayang-sayang. Dari awal ada 9 pedang, ada rasa curiga, ternyata benar kartu keempat The Tower. Tanpa saya buat-buat, memang itu kisah pahit masa lalu. Tapi dia mungkin curhat, tapi dia nggak sopan. Saya balas dengan 3 VT yang senyum-senyum aja. Tadinya sih cuma 1 VT, tapi dia balas terus, saya balas lagi. Dan dibilang nyatanya begitu. Ya nggak nyatanya begitu, nggak nyata secara universal. Ya buktinya kan masih banyak yang sampai dengan maut memisahkan. Berjodoh, keluarga yang harmonis, bertengkar mah ada aja, tapi bisa berdamai dan akhirnya bisa sampai dengan maut memisahkan. Jadi nggak nyata semua secara universal semua orang seperti yang kamu rasakan, Mbak. Ya, yang tadi saya lupa jelaskan, ini kolektif ya. Karena kalau untuk perbaikan diri kamu, untuk bisa mengawasi laki-laki atau mengawasi wanita untuk tidak lagi berbuat kesalahan, jangan sampai jatuh ke tangan pasangan orang yang salah. Itu perjuangan sekali lagi kolektif, tergantung kamu ya. Karena cara berjuang tuh gimana terserah kamu, bukan terserah kamu juga sih, sebaiknya bagaimana tergantung kebijaksanaan kamu. Karena aku tidak bisa mendikte gimana caranya untuk kamu bisa mendapatkan pasangan yang baik. Saya cuma bisa sarankan cari orang yang baik di tempat yang baik. Dan kalau marah jangan terlalu ngegas ya, harus ada kedewasaan dalam percintaan. Oke. Yang menjalankan ya kamu, jalan sudah terbentang, diciptakan Tuhan yang Maha Esa, yang pencipta semesta ya. Rambu lalu lintas sudah ada di kitab suci masing-masing. Ini hanya gambaran kayak analoginya GPS ya. Kalau kamu sudah baik, sudah bisa koreksi diri, sudah bisa hati-hati terhadap pasangan yang mendekati kamu, pada akhirnya bagaimana?
pada akhirnya ya bagus. 4 tongkat, keserasian, kasih sayang. Ini 4 tongkat juga artinya ya keserasian yang bisa bujuk ke arah pernikahan. The Chariot momentum dalam asmara di mana sebuah berjalan mulus. Kalau udah didahului 4 tongkat, sudah serasi, sudah menuju ke arah pernikahan, ini momentum untuk bisa kalian lebih serius lagi. 3 pentakel juga keseriusan dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga. Oke. Walaupun dalam setiap hubungan rumah tangga pasti ada pertengkaran, bukan berarti harus bercerai, bukan berarti harus putus. Sebisa mungkin mau berdamai, seperti itu. Terima kasih.